Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa perusahaan-perusahaan besar bisa ada hampir di seluruh dunia? Bahkan produknya bisa kita temuin di mana-mana. Nah, di video ini aku bakal bahas tentang bagaimana strategi mereka bisa berkembang secara internasional. Mulai dari FDI, entry mode, sampai strategi global dan perusahaan multinasional. Sebelumnya, perkenalkan, aku, Fitri Ramadhani dengan NPM 2411011024 dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan video ini merupakan bagian dari tugas kuis 2 mata kuliah Bisnis Internasional. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sekarang kita mulai dari pertanyaan dasar dulu. Kenapa sih perusahaan ingin go global? Yang pertama, karena mereka ingin mencari pasar baru. Kalau pasar di dalam negeri sudah jenuh, perusahaan pasti cari peluang di luar. Yang kedua, efisiensi biaya. Misalnya, produksi dipindahkan ke negara dengan tenaga kerja yang lebih murah. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing. Karena ketika masuk pasar global, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi. Contohnya, banyak perusahaan sekarang ekspansi ke Asia karena potensi konsumennya besar banget. Selanjutnya, kita masuk ke Foreign Direct Investment atau FDI. Sederhananya, FDI itu ketika perusahaan benar-benar masuk ke negara lain dengan membuka pabrik atau cabang. Jadi bukan cuma jualan dari jauh, tapi mereka hadir langsung di sana. Contohnya banyak perusahaan yang membangun pabrik di Vietnam karena biaya produksi lebih murah dan lokasinya strategis. Keuntungannya adalah kontrol penuh terhadap bisnis, tapi di sisi lain resikonya juga besar karena butuh modal besar dan harus menghadapi kondisi negara tersebut. Terus apa sih alasan perusahaan melakukan FDI? Ada 4 motif utama. Pertama, market shaking untuk mencari pasar baru. Yang kedua, resourcing shaking untuk mendapatkan bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada efisiensi shaking untuk menekankan biaya produksi. Dan yang terakhir, ada strategic asset shaking untuk mendapatkan teknologi atau inovasi. Misalnya, perusahaan teknologi sering mengakuisisi startup untuk memperkuat posisi mereka. Sekarang kita masuk ke entry mode, yaitu cara perusahaan untuk ke pasar internasional. Ini penting banget karena strategi yang dipilih akan menentukan resiko, kontrol, dan keuntungan. Semakin besar kontrol yang diinginkan, biasanya semakin besar juga resiko dan investasi yang harus dikeluarkan. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu exporting. Di sini perusahaan hanya menjual produk ke luar negeri tanpa membuka cabang. Contohnya, UMKM Indonesia mengekspor kopi di luar negeri. Strategi ini cocok untuk pemula karena biayanya rendah, tapi kontrol terhadap pasar juga terbatas. Selanjutnya ada licensing dan franchising. Licensing itu memberikan hak produksi ke perusahaan lain, sedangkan franchising memberikan sistem bisnis secara lengkap. Contohnya, banyak brand makanan internasional masuk ke Indonesia melalui franchise. Keuntungannya adalah ekspansinya cepat, tapi resiko kontrolnya terhadap kualitas bisa berkurang. Joint venture adalah kerjasama antara perusahaan asing dan lokal. Tujuannya supaya lebih mudah masuk ke pasar karena dibantu oleh partner lokal. Keuntungannya adalah berbagi risiko dan pengetahuan, tapi tantangannya bisa muncul konflik dalam pengambilan keputusan. Dalam bisnis internasional, ada 3 strategi utama. Pertama, global strategi yang fokus pada efisiensi dengan produk yang seragam. Kedua, multidomestik yang menyesuaikan dengan pasar lokal. Dan yang ketiga, ada transnasional yang menggabungkan keduanya. Strategi terakhir ini sering digunakan karena lebih fleksibel dan tetap efisien. Perusahaan global juga harus memilih antara standardization dan adaptation. Standardization berarti produk dibuat sama di seluruh dunia, sedangkan adaptation menyesuaikan produk dengan budaya lokal. Contohnya, perusahaan makanan cepat saji sering mengubah menu di setiap negara. Ini menunjukkan bahwa memahami budaya lokal itu sangat penting. Selanjutnya ada Porter's Diamond Model. Model ini menjelaskan kenapa suatu negara bisa unggul dalam industri tertentu. Ada 4 faktor utama, yaitu sumber daya, permintaan, industri pendukung, dan persaingan. Contohnya, Jepang unggul di industri otomotif karena faktor-faktor ini saling mendukung. Perusahaan multinasional memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks. Biasanya terdiri dari kantor pusat, regional, dan cabang di berbagai negara. Tujuannya supaya strategi global tetap terkoordinasi, tapi tetap bisa menyesuaikan kondisi lokal. Tentu saja menjalankan bisnis global tidak mudah. Ada banyak tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi tiap negara, dan koordinasi yang kompleks. Karena itu, perusahaan harus punya sistem manajemen yang kuat. Jadi, dari pembahasan kita ini bisa disimpulkan bahwa FDI memberikan kontrol tinggi, tapi resikonya juga besar. Entry mode
sangat menentukan keberhasilan ekspansi, dan strategi global harus mampu menyeimbangkan efisiensi dan adaptasi. Nah, inilah yang menjadi kunci keberhasilan perusahaan di pasar internasional. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa di balik kesuksesan perusahaan global ada strategi yang matang dan terencana dengan baik. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana bisnis berkembang di tingkat internasional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.